Pemirsa, sejumlah warga yang tergabung dalam Majelis Zikir As-Sholah atau Mazila menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Medan. Mereka meminta majelis hakim menunda eksekusi lahan seluas 4 hektar lebih di Jalan Pancing yang diklaim milik salah satu anggota mereka, Muhammad Nur Azadin. Suasana depan Pengadilan Negeri Medan Senin kemarin dipadati oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri Majelis Zikir As-Sholah atau Mazila. Mereka menggelar aksi damai untuk meminta penundaan eksekusi lahan seluas 4,05 hektar di Jalan Pancing, Kota Medan. Mereka juga menyerahkan surat resmi ke Pengadilan Negeri Medan untuk meminta majelis hakim melakukan penindakan yang adil dan tidak merugikan warga terkait persoalan ini tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Aksi yang digelar hingga siang hari ini sempat terjadi kemacetan di jalan yang dipenuhi oleh massa. Namun aksi demo berjalan dengan damai. Sementara pihak Pengadilan Negeri Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga. Warga juga mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak bila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Puas berorasi damai di depan Pengadilan Negeri Medan, massa aksi juga sempat bergerak ke objek tanah di Jalan Pancing 1 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan. Dan disaksikan tim pengacara, massa lalu memasang pelang bertuliskan, tanah ini sedang dalam proses pembantahan atau perlawanan di Pengadilan Negeri Medan dengan register 584 PDT BTH 2025 Pengadilan Negeri Medan. Sudah melakukan penyuratan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan terkait penundaan eksekusi, karena kita sudah melakukan perlawanan terhadap lokasi objek tanah perkara ini. Ditambah lagi kita sudah bermain ke Jakarta, surat kita ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan nanti kami kemungkinan besok pada tanggal berapa besok? 15 Juli 2025 kami akan bertandang ke Mabes Polri, ke Satgas Anti Mafia Tanah terkait masalah perkara lahan ini. Dan juga kami akan bertandang ke Komnas HAM. Sejarah tanah ini sebenarnya awalnya ini adalah tanah dari Datuk Pulo. Pemilik lahan awalnya dengan alasan itu SK Camat lah kalau kita ketahui sekarang ini. Dari Datuk Pulo turunlah dijual ke Said Japar. Dari Said Japar dipindahkan tangan lagi ke Syahbudin. Dari ahli waris Syahbudin barulah pindah lagi ke klien kita sekarang ini namanya Muhammad Nur Azadin. Berdasarkan keterangan dari si Kesultanan, kami menganggap Kesultanan yang dijadikan alasan sama mereka untuk melakukan gugatan Pengadilan Medan adalah alasan palsu, dugaan kita. Terkait Grand Sultan yang menjadi alasan hak atas objek tanah ini di Pengadilan Negeri Medan juga telah dilaporkan ke Poldasu dengan dugaan pemalsuan surat dengan terlapor sebanyak 15 orang. Dari Medan, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Sahabat Redikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Redikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Redikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Redikers. Ya memang seharusnya gitu Le. Gue juga penasaran tempat apa sih yang akan kita tuju. Ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trek apa? Trail kita cuma di sini berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya? Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya.
Yuk. Yuk. Akhirnya Tradikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Tradikers. Mantap gila. Wah, Tradikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Tingkat kedua, ketiga. Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Iya. Udah, tetap di travel adik. Bentol batas. Gue juga gak mau kalah nih Tradikers. Meski rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Makanan tradisional wajik khas Jawa Tengah identik dengan bahan dasar beras ketan, santan, dan kelapa. Namun tahukah Anda, kudapan serupa juga dapat Anda temui di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bedanya di sini wajik dimodifikasi dengan bahan dasar brondolan atau kelapa sawit. Untuk pengolahan makanan ini dibutuhkan gula, pulut hitam dan putih, ragi dan tentu saja beras ketan, serta brondolan kelapa sawit sebagai bahan utamanya. Dari 10 kg sawit yang diolah menjadi inti sawit bersama bahan lainnya, dihasilkan 3 kg wajik yang dikemas menjadi 30 cup dengan harga jual Rp15.000 per cupnya. Kebetulan juga kabupaten kita ini mayoritas penghasilannya dari kelapa sawit, Bang. Jadi itulah kita cetuskan untuk membuat wajik kelapa sawit ini. Selain di wilayah Labuhan Batu Selatan, wajik dari kelapa sawit ini juga dipasarkan ke berbagai kota besar dan media sosial. Jadi, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencoba wajik berbahan kelapa sawit? Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, lapo makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudong, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Sangat nikmat bang. Sama apa jengkol. Ini kalau di Pakuano namanya nih gulai jengkol wuk namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah.
Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan, di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pisang bakar sepertinya sudah biasa. Nah, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Solok, Sumatera Barat, ada kuliner pisang bakar yang disajikan dengan kuah santan dan roti gabin. Bahkan, kuliner pisang bakar santan gabin ini menjadi salah satu menu favorit bagi kalangan anak muda hingga orang tua. Pertama, bakar pisang Ambon bersama kulitnya, lalu siram air sedikit agar tidak terlalu gosong. Setelah dirasa cukup matang, taburi pisang dengan keju dan susu kental manis. Terakhir, siram kuah santan dan tambahkan roti gabin. Rasa manisnya pisang dan gurihnya kuah santan kelapa dan keju dijamin membuat ketagihan. Pisang bakar santan, Bang. Khas daerah mana ini, Bang? Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi ya? Ya. Ini apa aja isinya, Bang? Pakai keju, santan, susu sama keju. Harganya berapa, Bang? Satu porsinya 12.000, Bang. 11.000. 12.000 ya. Ini pisangnya ada pisang khusus atau gimana? Ada pisang khusus, nama pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon ya? Ya. Rasanya enak dan lezat. Kejunya juga terasa sama pisangnya tuh lembut. Pokoknya maknyos lah. Untuk harganya gimana? Harganya mulai dari 12.000, bisa untuk harganya terjangkau untuk biaya anak sekolahan, anak kuliahan dan lain-lain lah. Harganya lumayan murah. Dalam seharinya, pisang bakar santan gabin ini bisa ludes hingga 500 porsi. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp12.000. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari
di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turun isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang gerebekan kritikan Soekarno di Jawa Barat, Lengkapinya. jenazah Palestik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga Retret meter persegi berbudaya. ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. apakah lurus Benarkahnya lapak perkara? Emang terlalu kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan bukan pencitraan saya rasakan sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. setelah Dewan TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam Silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. Kajian Rabu The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya dicekik. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, sistem mundur saling mendorong. Barak militer, pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Seperti inilah pesona air terjun Bayangsani. Air terjun di Nagari Koto Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini konon merupakan tempat pemandian para noni Belanda di zaman penjajahan dulu. Keindahan air terjun dengan ketinggian 80 meter dan lebar 50 meter ini memukau setiap mata pengunjung yang datang ke lokasi. Selain itu, airnya yang jernih dan masih alami, membuat kawasan wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Pesisir Selatan. Uniknya, air terjun ini semakin cantik jika dikunjungi di saat hujan. Menurut saya pemandangannya cukup bagus, airnya dingin oke lah. Indah atau gimana? Indah sekali kok pemandangannya, bagus keren. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung cukup membayar retribusi Rp5.000 per kepala. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka, menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam, seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon, Ilir Barat 1, Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih, rebus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker Gimana rasanya? gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, jamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia warung angkringan Titi BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Menu favorit di angkringan Titi BW ini ada nasi bakar daun kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk? Ada 4 varian rasa sih kalau dibilang, ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang sama cumi kecombrang. Ini
langsung dibakar, dipesan langsung dibakar. Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget. Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berlokasi di kawasan Alai Parakopi Padang Utara, warung nasi Sek Uniang ini tak pernah sepi pembeli. Menu andalannya tentu saja nasi Sek atau nasi seribu kenyang. Kuliner unik ini disajikan bersama olahan ikan laut yang disebut gulai pangek masin atau gulai kuning khas Pariaman. Aneka olahan hasil laut mulai dari ikan kerapu bebek, ikan blue marlin, hingga sotong dimasak dengan rempah dan bumbu khas dalam satu belanga dengan kuah gulai kuning dan taburan cabai rawit. Selain gulai ikan, ada juga ikan pukek balado dan rakik udang salabada yang biasanya disajikan untuk camilan. Rasa pedas kuah gulai dan gurihnya daging ikan pangek masin dijamin membuat Anda ketagihan. Rempahnya tuh berbaur dengan sempurna, tidak tercium anyirnya, pokoknya enak banget deh. Ini fix enak banget. Dan biasanya ini nih dimakan sama raki udang atau raki badang. Untuk rasanya mantap, ikannya terasa, rempah-rempahnya terasa, dan ikannya segar. Jadi perpaduan antara rempah dan ikannya menyatu dan benar-benar jos, enak banget. Oh, nasi Sek ini dulunya nasi seribu kenyang. Dulunya sejarahnya, sekarang kan nggak bisa seribu kenyang lagi. Itu namanya nasi Sek. Nasi seribu kenyang. Ini khas daerah mana ini? Pariaman. Pariaman ya. Untuk menikmati nasi Sek dengan ragam olahannya, hanya dibanderol mulai Rp11.000 hingga Rp100.000 per porsinya, tergantung jenis ikan dan ukurannya. Dan sebagai penutup, segarnya es mangga kocok dan pokat kocok khas kedai Uniang semakin membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Makannya sedikit crunchy-crunchy, manis. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan.